Nongkrong lagi di Total Politik di acara Wildan Mamon. Nah, kita lagi kedatangan nih, menurut gue adalah tokoh bro, ini tokoh muda yang tokoh ini berat nih. pakar lah menurut gue. Maksudnya gue orang yang gerak di politik dan dia adalah satu menurut gue intelektual yang ngomongin pertahanan, militer, dan demokrasi yang cukup lumayan lah dan cukup tajam gitu. Karena Thank you. setahu gue tuh anak muda yang ngomong militer tuh sedikit yang dapat spotlight ya. Dan apalagi lo sering juga nulis di Kompas ya bro ya. Insya Allah. Wah insya Allah. Nih jadi namanya Bro Iksan Yosari. Nah kebetulan nih lagi nulis buku nih. Lo jelasin dong. Ini buku lo isi apa nih? Apa? Bro Iksan ini dari mana dulu? Oh iya, lo dari mana sih bro? Sekarang lagi Dari sibuk apa ini nih? maksudnya kuliah gue dari mana? Kuliah lo. Kalau gue dulu kuliah S1 di ilmu politik Unan Padang. Wih, sama-sama ilmu politik. Ada politik. UI, Unhan, Desa. Unhan Desa. Nah, tapi emang gue waktu pertama kali ketemu sama Ya, di Unan. Bro Iksan nih di Unat. Oh, di Unan. Gue lagi di Padang, lagi acara sama kantor staf presiden ya waktu Iya. itu. Iya. Jadi Gua gue ada ketemu sama dia, dia. ketemu ngobrol Angkatan lagi apa? waktu di Jakarta. Angkatan? Gue 2013. Oh 2013. Masih muda ya? Masih muda bro, makanya keren banget. Ini apalagi masih muda, udah bikin buku bro. Ini Resistensi Militer nih bukunya dia. Lo Gila, bisa gua aja beli. belum. Thank you, Lu udah punya buku belum? Udah dong bro, sorry. Gua aja yang belum berarti. Sorry ya. Yang belum coba gua Nggak, sih. tapi kalau lihat nih, kalau lo lihat nih emang nih si Iksan ini nih bukan orang main-main. Jadi kalau lo lihat dari testimoninya nih ada Bang Afraf dari Direktur Imparsial, terus ada Bang Benny dari Les Persis, terus ada dosen-dosen lah, dosen Andalas juga ada dosen dari Paramadina juga. Jadi ini buku kompatibel lah dan penting banget kalau misalnya lo mau tahu militer di Indonesia. Oh, thank you. Oh, ya. Lo bisa sedikit jelasin nggak sebelum kita diskusi ini? Lo nulis nih karena kurang kerjaan. Ya itu dulu mungkin. Kenapa lu suka sama isu-isu militer? Emang bokap lu militer? Enggak. Kenapa? Orang tua gue sipil biasa. Sipil biasa. Kalau latar belakang gue milih isu militer ini sebenarnya subjektif sih sebenarnya. Subjektif. Ini mungkin pertama kali gue ngomong yang bagian ini. Karena gue itu Ya. tipikal yang gampang bosan sama isu tertentu. Gampang bosan sama isu tertentu. Bukan berarti isu itu nggak penting ya, Ya. tapi ini subjektif aja, Ya. agak gampang bosan gitu. Ah. Tapi kalau isu militer nggak tahu kenapa, gue nggak pernah bosan. Tapi kenapa lo nggak daftar jadi TNI aja? Malah jadi pengamatnya. Malah jadi Ini kan bisa pengamat. bahasa kasaran lo bisa main bola tapi malah jadi Komentator bola. gitu. Kalau nggak salah nilai gue nggak cukup dulu. Tapi lu ada niatan sebenarnya. Ada niatan masuk akmil. Maksudnya karena udah nilai nggak cukup, ya udah Ya selesai. udah. Oh, oke selesai. Akhirnya lo ini Kuliah biasa aja. boleh biasa. Dan Tapi lo, emang lu suka sama militer gitu? Maksudnya kayak lu suka ngamatin apa tank-tank gitu kan biasanya orang-orang suka. Kalau tuh ya? mengamati suka. Suka. Tapi kalau secara doktrin ya karena mungkin kurang cocok aja sama sipil ya. Ya. Tapi mengamati gue suka. Oh gitu. oke, Makanya gue nggak pernah bosan nggak sama pernah bosan sama militer. Terus lo lagi S2 di Politik UI. di UI ya, dan UI. juga gue lagi udah 90% draft selesai buku kedua gue. Wih, Rencananya produktif. 2021. Produktif. Tidak produktif. Anda tidak produktif. Enggak, tapi ini menarik. Berarti lo aktivitas sehari-hari di mana nih sekarang kalau di Jakarta? Gue sebagai researcher di Setara Institute, Lo lembaga apa tuh salah Setara? satu NGO di Jakarta yang concern untuk isu-isu demokrasi dan perdamaian. Oh gila, berarti cocok banget lo ya. Udah mulai kuliahnya cocok, kajiannya cocok, lembaga cocok. Cocok. Nah. Kamu? Saya jauh. Ya, oke. Emang sekarang aktivitas abang gimana? Kenapa jadi aneh? Atau kuliah, Kenapa? kuliah dulu? Iya, saya kerja di korporat aja. kuliah dulu. Kuliahnya ilmu politik sama. Sama bro, dia UI. Unan, Unsur. Unsur. Ilmu politik juga kita semua. Intinya nih kita berdua melawan oligarki elit akademiknya. Enggak, tapi menarik lo suka militer, ada gak sih sebenarnya tokoh militer yang lo suka gitu? Di dunia apa nggak di Indonesia lah? Selain ya Sudirman. Selain Sudirman lah. Ya karena gue nulis bikin buku ini, itu gue membaca banyak banget literatur soal Sudirman. Oh, Makanya gue, wah gila, keren banget beliau. keren banget. Keren. Dan hari ini masih belum ada menurut lo sosok yang sekeren beliau. Termasuk SBY. yang sekarismatik beliau belum. Disebut namanya. Ya nggak apa-apa kalau gue nyebut. Yang penting lo nggak nyebut kan. Nggak ada. Kalau gue pribadi
gue masih ngefans dan salut sama Jenderal Sudirman. Jenderal Oh, iya, Sudirman. Sudirman. Salut. Gue sebenarnya gue ada juga yang gue suka selain Jenderal Sudirman. Siapa? Pak Agus Wijoyo sebenarnya. Karena Oh, menurut gue iya. beliau salah satu yang mentransformasi kelembagaan TNI. Iya betul. Beliau salah satu tokoh reformis. Reformis dan sekarang di Lemhanas Iya, juga. beliau juga keren. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal militer nih, Dan, gue dulu tuh ada 2 buku yang mengantarkan gue soal politik militer. Waduh, ngeri banget ya. Pertama itu bukunya The Rise of Capital sama Economic with Guns-nya si Matt Brindley. Jadi bener gak sih? Jadi kata tesisnya mereka, salah satu pertumbuhan politik maupun ekonomi di Indonesia tuh selalu diiringi oleh pergerakan-pergerakan militer. Menurut lo gimana tuh, bro? Waduh, ini udah langsung berat ya. Ya, iya, ntar enteng lagi. Ini gua- Enteng bagian mana? Gua diam udah kagak bagian yang ngerti. berat, bagian berat. Ya, gimana, bro? Anjir. Apa ya, kalau kita bicara soal ekonomi dan militer ataupun negara pokoknya, itu nggak akan lepas dari backup. Backup. Iya. Oke. Jadi gue nggak bisa cerita panjang soal ini karena ini agak gimana gitu. Ya apa-apa. Tapi yang jelas gini. Garis besarnya lah. Kita kalau dalam konteks militer Indonesia, kita itu udah bersepakat di Undang-Undang TNI bahwa militer itu nggak boleh berbisnis. Itu sejak kapan tuh, bro? Bisa dicek di Undang-Undang TNI 34 tahun 2004. Jadi 34 TNI 2004. di Oh, TNI berarti sebelum 2004 bisa gue simpulkan banyak militer yang berbisnis. ada. Oke. Nah, dan melalui undang-undang itu, Siapa kan dia? Ya. Enggak lanjut. Udah, usah. pokoknya melalui undang-undang itu TNI dilarang berbisnis, berpolitik praktis, termasuk anggota partai, termasuk kalau menduduki jabatan sipil boleh sih, tapi pensiun dini dulu. Oke, dia pensiun dulu. Tapi ada sih beberapa jabatan sipil yang dikecualikan. Itu di Undang-Undang TNI pasal 47 ayat 2. Itu yang dikecualikan apa aja tuh, bro, maksudnya? Yang berkaitan dengan militeristik. Oh, Misalnya di Undang-Undang TNI pasal 47 ayat 2 itu ada yang kayak di Kementerian Pertahanan misalnya. Pokoknya iya. bisa dicek sendiri gitu. Oke. Ada 10 kira-kira. Tapi itu ngomongin soal itu lah. Tapi maksud gua secara esensi politik Indonesia tuh kayaknya emang nggak. Gua cuma baca dari sejarah kita ya. Maksudnya peran militer tuh peran yang sangat kunci nggak sih menurut lo di sejarah kita? Kalau dalam sejarah bersama sipil kunci. Bersama sipil kunci. Jadi perjuangannya itu sipil dan militer. Sipil. Meskipun caranya berbeda ya. Ah. Satu senjata, satu diplomasi. Tapi itu memegang peran penting keduanya. Oh, jadi sebenarnya bukannya mana yang lebih besar, tapi dua-duanya emang bergerak bareng gitu ya. Bergerak bareng meskipun caranya berbeda. Ya. Tapi itu bagi gua sinergis, meskipun ya kalau kita baca beberapa literatur ada pergesekan, tapi ya memang ketika itu memang harus dua cara, sipil berdiplomasi, militer yang angkat senjata. Tapi itu bagi gua sih hal yang nggak perlu dipertentangkan ya, mana yang lebih efektif. Karena kondisi ketika itu memang harus kan begitu. Oh, maksudnya itu dari masa-masa awal-awal kemerdekaan dan Iya. mempertahankan kemerdekaan kan, tentunya peran militer di situ kita butuhkan gitu. Tapi dalam konteks politik Indonesia sih sebenarnya bahwa ya kita lihat lah ya, maksudnya banyak mantan jenderal atau mantan petinggi militer yang akhirnya terjun ke dunia politik gitu kan. Iya. Ya kayak sampai sekarang lah ya. Nah ini gue maksud gue ini juga gue ngelanjut pertanyaan Dana. Memang kan hari ini kalau gue lihat tuh kayak jejaknya militer itu di Indonesia ya, maksudnya mungkin sebelum undang-undang itu bisnis banyak. Maksudnya kita harus tahu juga berapa orang-orang yang mantan jenderal dan semacamnya memiliki konsesi tambang di mana-mana, itu satu. Yang kedua mereka juga aktif di berpolitik. Kenapa polisi nggak bisa kayak gitu juga, bro? Gue nggak ngeliat tuh polisi. Padahal dulu kan ABRI kan, maksudnya ABRI, Iya. ABRI kan dalam konteks itu satu atap dengan dengan TNI kan. Nah itu berarti gimana tuh menurut lo? Maksudnya Pertama, polisi nggak ada kenapa gimana? militer sangat berpengaruh dalam kontestasi politik di Indonesia, tapi Sedangkan polisi enggak? Kalau ketika Orde Baru ya nggak bisa dipisahin dong, kan mereka ABRI Iya. satu atap gitu. Tapi sebelum Orde Baru tuh juga sama nggak sih polisi beda ya? Pokoknya ketika kita bicara Orde Baru ya, ya ketika ABRI plek ya udah TNI, Polri. Oh, Udah jadi Itu- satu. itu Berarti udah lu nggak klop bisa itu. misahin gitu. Pasca Orde Baru Baru kita bisa. pisahin. Nah, terus kenapa sekarang polisi nggak terlalu berpengaruh daripada militer? Mentang-mentang bapaknya polisi. Saya anak polisi, tapi tidak ada polisi yang punya partai. Makanya saya mau tanya itu. Lah emang Polri nggak berpengaruh ya sekarang pasca Orde Baru? Tahu lah. Kamu gimana? Jawabannya. Berpengaruh dong. Yang penegakan hukum siapa? Yang menegakkan hukum siapa? Polri dong. Jadi ya ini sebenarnya
kalau kita bicara TNI Polri ya, itu cukup banyak persoalan yang itu menurut gue ya, itu belum selesai dibahas. Misal satu perdebatannya itu kenapa Polri di bawah Presiden langsung, tapi TNI di bawah Kementerian Pertahanan, di bawah Kementerian. Oh, emang itu ya? Bukannya Panglima tertinggi itu lapornya ke Presiden? Tapi kan ini Presiden, ini Kapolri, ini Presiden, Kementerian Pertahanan, TNI. Jadi Kenapa? kayak gitu sekarang ya? Kenapa? Tuh, bro? Kenapa soalnya? Kenapa? Ini perdebatannya ya. Kenapa Polri itu nggak di bawah Kementerian Dalam Negeri atau di bawah Kementerian misalnya Kementerian Keamanan misalnya? Iya. Itu masih perdebatan yang sampai sekarang gue pikir belum tuntas. Nah, kalau menurut lo idealnya gimana? Kalau menurut gue ya di bawah Kementerian karena ini penegakan hukum ya, misalnya ya bisa di bawah Kementerian Dalam Negeri atau ada kementerian baru yang misalnya Kementerian Keamanan Nasional misalnya gitu. Bisa sebenarnya. Tapi lu ngomongin polisi, balik lagi ke politik militer karena ini isu yang Nggak, gue itu titipan bapak gue. ini gue bias nih dia ngomongnya. Ya lanjut nggak kalau gimana? Iya, tapi maksud gue balik lagi yang Purnawirawan tadi ya. balik lagi ke politik militer gitu. Gue ada baca-baca literatur. Ada literatur yang menarik ngomong gini. Kenapa banyak partai politik terutama itu menarik elit militer? Karena kan yang tarik kan misalnya jenderal ke atas tuh. Ya, Tapi ada juga yang enggak tuh, yang kemarin nyalonin Siapa? jadi gubernur DKI. Di mana? Gimana? Oh, itu kan Nggak apa, gue harus lo sebut namanya. Yang siap. Siapa itu? Siapa? Anda tahu tidak? Gue nggak tahu asli siapa sih. ya itu kan kalau konteks itu kan kita berbicara siapa di Iya, belakangnya. siapa di belakangnya. Tapi secara umum kan ini soal biasanya itu jenderal. Iya, jenderal, gitu. iya, betul. Nah, kalau di literatur yang gue baca itu partai politik itu tertarik untuk mengimplementasikan bagaimana komando teritorial itu dijalankan. Artinya ilmu menjalankan komando teritorial itu diterapkan di partai politik. Partai politik. Maksudnya- Tapi ini bukan militeristik ya. Iya, bukan. Karena gini, karena di literatur itu yang menarik adalah kadang di parpol di daerah itu kan kurang berjalan. Iya, Kecuali akan pemilu pilkada ya. betul. Nah, gimana caranya menjalankan itu meskipun tidak ketika akan pemilu atau pilkada. Jadi roda partai itu bergerak sampai ke daerah. Oh, berarti benar-benar mesin partainya tuh jalan gitu ya. Jadi Jalan. mereka mencoba menduplikasi itu ya, menduplikasi cara Kalau di literatur yang gue baca begitu. begitu ya. Ya termasuk secara simpel menurut gua yang kalau misalnya kan biasanya partai politik punya garda-garda tuh apa yang sayap. sayap mereka tuh biasanya kan dandanannya kan ala militer Iya, ya nggak sih? benar. Bener gak sih itu? Salah satunya Iya, gambaran itu bagian dari militerisasi sipil. sebenarnya itu bagian, tapi maksudnya itu salah satu konteks yang lo bilang tadi nggak sih, mencoba menduplikasi cara Mengadopsi lebih mengadopsi tepatnya. gitu. Kalau yang gue baca itu, tapi yang itu gue nggak pungkiri ada ya sayap-sayap partai yang apa ya, yang militeristik itu Iya. ada, semi militer gitu. Tapi yang maksud gue yang purnawirawan di partai ini itu menjalankan roda partai di daerah lah gitu. Jadi ini bukan sayapnya tapi internalnya itu gitu. Tapi gue tadi suka istilah lo, militerisasi sipil tuh maksudnya apa sih bro? Gini, lu sering, gue pernah nulisnya di Kompas. Pernah nggak Anda tulis di Kompas? Sama saya juga. Sama. Gini, kalau menurut lu mana jawaban yang lebih mencerminkan demokratis? Gue bilang ke lo jawab siap atau oke. Mana yang sipil? Oke sih biasanya. oke sih. Enggak, sekarang enggak. Asyap. Kalau sekarang Ya itu berarti apa ya? Apa itu? Oke yang dipermak. Karena itu jogres. karena begini. Siap. Kalau menurut gua siap itu titik. Jadi no comment dan no interrupt. Jalan aja. Tapi kalau oke Pak, tapi Oh. masih memungkinkan kata tapi. Ada tanda komanya. Iya. Ada tapi. Karena kadang kan kita ini sekarang melihat fenomena bahwa sipil itu mulai berbahasa yang bagi gue itu semi militer. Misal siap tadi atau halo Ini kajian instruksi, terima instruksi, apa instruksi? Oh ya betul. Itu kan Arahan kanda. Iya. Arahan komandan. instruksi kan itu kan
bagi gue itu untuk apa? Untuk apa sipil bergaya komunikasi seperti itu? Bagi gue itu nggak relevan. Itu nggak relevan ya? Ya karena ya kita sipil itu nggak ada istilah diperintah, diinstruksikan. Ini banyak banget hal menarik nih. Tapi gue mau bahas ini deh, mau bahas buku ini walaupun baru dikasih dan belum baca. Ada orang sekurang ajar ini belum Pasti- baca minta di Iya, review. minta diceritain sih lebih Iya, tepatnya, karena gue malas banget baca. Pasti gak akan gue baca ini. Nah, lu nulis di buku ini nih sebenarnya kalau tadi perbincangan awal kita nih, apa sih yang intinya lu pengen sampai di buku ini gitu sebenarnya? Gue cerita dari awal dikit ya. Gue dari awal, oke. Sepanjang Masih panjang banget ini. Enggak, ini gue singkat aja karena durasi juga kan. Iya. Gini, gue baca ini sebenarnya kegelisahan gue waktu buat skripsi. Gue nggak Wih. tahu judul apa gitu. Jadi gue baca buku soal politik kan, kekuatan politik. Gue baca ternyata kekuatan politik itu ada kayak mahasiswa, parpol sampai Parpol. kepada militer. Militer. Jadi militer itu bagian dari kekuatan politik. Iya, Ya. satu dari 7 atau 6 kekuatan politik di Indonesia. Ya. Jadi gue baca kan, lah ini beda sendiri nih gitu. Karena kita lihat mahasiswa, parpol itu punya hak politik, Ya. Oh iya. itu punya afiliasi politik praktis. Iya. Bahkan parpol punya ya ada wakil lah di parlemen. Nah TNI pasca Orde Baru Pasca Orde Baru. nggak ada. Nggak ada. Iya sih, udah nggak Jadi ada fraksi. gue nanya apa sih yang bikin militer itu masih jadi kekuatan politik di Indonesia pasca Orde Baru? Oh. Padahal Oke. semua elemen ketika yang menjadi kekuatan politik di Orde Baru dilucuti semua. Iya. Akhirnya gue riset tuh. Awalnya gue baca Orde Baru doang. Orde Baru doang. Ya. Ternyata setelah gue baca, oh ini nggak bisa. Harus lebih awal lagi gitu. Akhirnya gue baca dari era penjajahan. Karena gini, gue mengkonstruksi hasil penelitian gue itu menjadi semacam piramida. Jadi di bagian bawah itu ada pondasinya. Jadi ini pondasi kekuatan politik militer pasca Orde Baru. Iya. Ada tengahnya dan ada puncak gunung esnya. Karena kan kalau kita paham puncak gunung es itu kan itu puncaknya, di yang bawahnya gede banget gitu. Nah, elemen paling dasarnya itu yang di pondasi adalah historis mereka. Historis. Historis mereka. Karena banyak ya gue nggak heran juga, bukan berarti gue menyalahkan ya. Tapi gue banyak mendengar bahwa militer itu berperan penting dalam sejarah perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Peran penting iya, tapi bukan berarti menegasikan peran sipil. Karena kan yang kayak kita ngomong tadi, itu berdampingan. Diplomasi senjata berdampingan gitu. Jadi maksud lo secara sejarah tuh memang militer itu berperan penting, tapi bukan yang paling penting gitu kan bahasanya. Sama-sama penting. Sama-sama penting. Gue ya, ingin gitu maksudnya. itu setara. Posisi Setara. Jadi Terus? apa ya? Bahkan kalau tadi kan kita bahas soal teori itu gitu. Jadi kalau kita baca sejarah itu, kita akan menemukan bahwa sebenarnya perbedaan cara perjuangan itu berimplikasi kepada hubungan sipil militer. Karena misalnya gini, yang menarik nih, yang soal Sudirman, Jenderal Sudirman. Beliau pernah ngomong gini, beliau itu nggak mau militer itu diinstruksikan tanpa mengetahui untuk apa instruksi ini. Jadi misalnya diinstruksikan Jenderal Sudirman begini-begini, nggak langsung siap, tapi untuk apa? Pokoknya ada informasi penjelasan. Ada critical thinkingnya masih jalan. Iya. Betul. Nah, berikutnya contohnya lagi misalnya waktu sejarah perjuangan itu ketika sipil itu ingin berdiplomasi tapi militer angkat senjata dan di tengah-tengah itu ada Tamalaka yang nggak setuju dengan cara sipil. Makanya Tamalaka Sudirman itu ini Sebenarnya satu maksudnya sepemikiran. Sepemikiran. Iya, ya kalau Tamalaka itu kan gampang itu mana ada sih tuan rumah yang mau nego sama Iya, maling. betul. Iya. Nah, Sudirman juga gitu sebenarnya. Dan Tapi ini intinya gua bilang adalah perbedaan perjuangan itu memiliki implikasi kepada relasi sipil militer. Benar itu. Dan kalau kita kembali ke pasca reformasi, kita akan melihat bahwa sejarah itu berperan penting dalam mengkonstruksi bagaimana militer melihat
politik nasional gitu. Oh. Meskipun mereka nggak berpolitik ya, Iya. tapi mereka itu politik negara. Oh. Jadi mereka itu bakal melihat, makanya ini bukan berarti gue membenarkan ya, tapi kita pasti sering mendengar bahwa ada ideologi yang akan menggerus Pancasila misalnya. Iya. Entah itu di kutub kiri maupun di kutub Iya, kanan gitu kan terserah. sekarang. Tapi militer melihat itu, ini berbahaya bagi negara dan Pancasila dan ideologi Pancasila. Maka mereka itu harus bergerak gitu kan. tergerak untuk berperan untuk itu. Iya. Ini memang menarik sih bro, gue yang ini kan juga si tesisnya Jenkins juga kan. Dia bilang tuh kalau militer di Indonesia tuh radikal tengah bro. Radikal tengah. Iya, radikal tengah. Dalam artian dia nggak peduli sama ideologi yang kiri maupun bahkan yang kanan yang berbasis agama. Yang penting Jadi emang Pancasila dalam waktu itu kan Jenkins ya, riset soal Orde Baru ya. Dan menurut gue semangat itu tetap ada sekarang sih. Cuma gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada salah satu tokoh militer yang hari ini deket ke salah satu kubu malah. Menurut gue fenomena yang menarik. Masa kubu-kubu yang sifatnya lebih dan dalam petik fundamentalis itu. Menurut gue ini salah satu karakter baru nih di militer sekarang gitu bro. Itu kenapa bro menurut lo? Kalau kita baca literatur soal politik itu ya, gue ada bukunya, tapi gue kadang lupa baca nama, lupa namanya. Tapi dia ngomong gini, penguasaan atas militer itu menjadi salah satu indikator bagaimana kekuatan dari suatu kepemimpinan politik. Jadi kalau kita punya penguasa, kalau dia belum menguasai militer, itu belum kekuatan kepemimpinannya belum diakui. Oke. Tapi ketika dia menguasai militer, selesai. Tapi kalau sipil itu pernah berhasil gak sih bro? Maksudnya menguasai militer kan kadang orang-orang kayak kita ya dan ya. Tapi dalam tanda kutip menurut gue juga emang perlu dikuasai ya. Kan secara normatif, secara negara orang udah tunduk itu kan sama sipil gitu kan. Emang bukan tunduk sama sipil tapi tunduk sama ya misalnya kayak presiden konstitusi kan, otoritas tertinggi kan, yang mana rata-rata itu sipil itu, kan. Nah, jawaban itu gue dapat dari teorinya Huntington. Jadi dia itu membagi relasi sipil militer itu jadi dua. Subjektif civilian control dan objektif civilian control. Apa tuh bro? Nah, kalau subjektif civilian control ini tadi mereka penguasa itu menguasai militer untuk kepentingan kelompoknya, ada kepentingan pribadi misalnya. Makanya kita di situ memahami bahwa kenapa ada yang namanya alat kekuasaan di situ, subjektif civilian control. Tapi kalau objektif civilian control, dia menguasai militer itu untuk kepentingan negara. Makanya kita memahami ada yang namanya alat negara. Nah, jadi dalam objektif civilian control itu penguasa sipil, otoritas sipil itu tidak mencampuri urusan-urusan yang memang menjadi internalnya militer. Karena kalau dicampuri, itu berpotensi menjadikan hutang budi militer kepada sipil. Yang implikasinya lagi adalah nggak profesional. Nggak profesional ya. Bayangin aja kalau ada jenderal misalnya, jenderal aktif di TNI, di militer yang punya hutang budi ke politisi. Gimana coba? Benar. Gila sih. Belum menarik. Misalnya implikasinya adalah jaringan bisnis yang backup atau suara dari suara untuk pemilu pilkada keluarga-keluarga gitu. Keluarga. Banyak implikasinya. Kalau misalnya itu terjadi bahwa secara subjektif tadi lo bilang ya, subjektif civilian control itu malah lebih bahaya daripada objektif. Iya dong. Pasti Ya? bahaya. Iya. Karena di situ alat kekuasaan berpotensi terjadi. Iya. Jadi berat. Tapi ini menurut gua menarik. Karena nih dia satu-satu anak muda yang ngomongin begini kan Pak. Buset, banyak. Lu serius amat anjir. Sumpah gua. Tapi menurut gua nih ya, gua ada pertanyaan yang menurut gua cukup serius nih dan dalam. Kan kita cewek-cewek nih banyak lagi nonton Korea. Anjing apa sih? Gue pikir udah mau serius. Bener, nonton Korea. Lo tau gak sih ada film Korea tuh yang di Korea itu kan orang-orang wajib militer. Ada wajib militer. Maksudnya udah berapa kayak personil Suju. Ada wajib militer. Striker Hotspur apa? Nah, itu kayak gitu lah. Gue lupa namanya. Nah, di Indonesia tuh sebenarnya ada arah ke sana gak sih sebenarnya, maksudnya kayak gaya-gaya Korea atau enggak gaya-gaya di Thailand? Cina juga nggak sih? Cina wajib militer. Gua ngerti bagaimana kalau di Indonesia ada gak sih bro?
Dan menurut lo harus ada apa nggak sebaiknya? Wajib militer nih. Iya, Kita ngomongin wajib wajib militer. militer. Apa ya? Kalau menurut gue ya, untuk kondisi sekarang nggak perlu. Kondisi sekarang, why kenapa nggak perlu? gitu? Karena kalau misalnya kita perbandingkan Indonesia dengan Korsel misalnya, Korsel itu kan kapanpun bisa meletus perang dengan negara sebelah. Betul. Dan di kawasan itu juga lebih urgent kondisinya dibanding Asia Tenggara misalnya. Ya kita praktis kan kalau hubungan kita yang memungkinkan pecah itu kan Laut Cina Selatan. Iya. Itu pun bukan kita sendiri, Banyak. banyak negara lain. Negara lain, oke. Nah, tapi yang paling penting adalah satu, kita pasca perang dingin nih, kajian keamanan itu udah bertransformasi Iya. dari yang bersifat state security, keamanan negara, menjadi human security, Wah, berarti udah Keamanan lebih progresif manusia. sebenarnya ya. lebih humanis. Lebih manis. Jadi kalau sebelumnya itu keamanan, subjek atas keamanan itu adalah negara, sekarang udah berubah. Subjek atas keamanan negara itu adalah manusia. Manusianya. Jadi, Tahu kan? jadi misalnya gini, misalnya kalau ada suatu kondisi yang nggak diinginkan terjadi, maka yang harus dipastikan dulu rasa amannya dan keamanannya adalah warga negara. Kalau dulu amankan dulu negara, baru warga negara. Nah implikasinya kalau negara dulu diamankan, misalnya kita kan yang paling gampang itu kan, oh negara sedang kondisi nggak stabil, Ya. demokrasi dianggap kebablasan, Ya. makanya sipil berbicara itu dibatasi, tangkap misalnya. Itu kan semuanya kan atas nama stabilitas negara. Nah makanya kalau kita menganut prinsip atau konsep state security, keamanan negara, maka potensi yang terjadi adalah untuk menciptakan keamanan itu, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembungkaman terhadap seorang masyarakat sipil. Itu konsepnya udah berubah. Itu satu. Ya. Yang kedua, konsep yang berubah itu adalah konsep perang. Jadi kalau gue baca bukunya Hendro Priyono, ini Hendro Priyono yang nulis, bukunya berjudul Falsafah Pancasila. Falsafah atau filsafat. Filsafat intelijen gue baca juga. Ya, Karena gue orang yang cukup ngefans dan tanda petik ya sama pemikiran Hendro Priyono di buku Saya itu sih. belum baca sih. Dia membagi generasi, itu buku tahun 2016 Ya, kali ya. baru. Dia membagi Tapi generasi dia yang nulis gak sih kira-kira? Apa ada ghostwriter ya? Anda menuduh. iya. Nggak boleh kayak Tanya, gitu dong. tanda tanya. Anda menuduh. Dia membagi generasi perang itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Generasi pertama itu generasi perang yang berbasis kuantitas prajurit. Makanya kita mendengar dulu itu kalau Anda ingin menang perang, maka Anda harus memiliki pasukan yang bandingannya 3:1. Sama musuh. Iya, maka lo pasti menang. Yang kedua generasi perang berbasis alat berat. Alat berat itu tank gitu-gitu ya. Yang gede pokoknya. Yang ketiga generasi perang berbasis alat mobile. Ya. Alat mobil tuh kayak pesawat gitu-gitu. Tank misal darat ya. Tank kecil lincah. Oh. Yang ketiga Ya. proxy war. Proxy war. benar. Ketiga apa keempat? Proxy war. keempat Proxy war. Nah kita ada di perang seperti itu. Proxy war itu apa? Perang yang terjadi bukan lagi berbasis senjata, tapi melalui proxy war misalnya nih. Oh ini kayak Film. Misalnya yang nggak, kayak ini dong, kayak virus yang terjadi saat ini katanya. misalnya nih, Dana lo nih. Teori konspirasi lagi. di undang-undang PSDN ancaman terhadap negara masuk itulah. Ini masuk. Ancaman hibrida. Oh, berida gitu. itu. Ada ancaman virus memati virus. Sorry, PSDN itu apa, Bro? Waduh, ini gue karena pelupa kali ya. Undang-undang cari sendiri Ya, aja. ya. Cari sendiri Cari undang-undang sendiri. PSDN. Undang-undang PSDN. Itu ya oke, itu tentang apa tuh? Gua baru ingat. Undang-undang PSDN itu undang-undang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Oh, oke. 23 2019 kalau nggak salah. Jadi di undang-undang itu menyebutkan banyak jenis ancaman, tapi diantaranya itu virus, biology, dan terorisme masuk. Pokoknya itu nggak hanya berbasis fisik. Nggak pernah, nggak konfrontasi militer secara Iya. langsung gitu ya. Jadi maksud gua perang proksi itu memungkinkan perang di antara dua negara terjadi di negara ketiga. Ya. Iya. Jadi gue ingin ngomong bahwa dengan berbagai macam perubahan konsep itu, maka wajib militer
apakah wajib militer ataupun ya Cadang- yang kayak kekuatan ya, cadangan ya. ya kalau nggak Kekuatan salah. cadangan militer. Kekuatan cadangan militer itu relevan karena di undang-undang PSDN itu bentuk salah satu bentuk bentuk bela negara adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Nah makanya kalau kita menghadapi banyak ancaman yang baru-baru kayak tadi, ya berdayakan berbagai profesi, misalnya dokter untuk virus atau terus yang ahli eksak untuk IT itu gitu kan. Itu yang Nah, lebih menarik ya, relevan. maksudnya menarik. membela itu sesuai profesi. Jadi sudah ada yang Anda pikirkan sebagai pegawai asuransi. Gue sejujurnya ini gue agak sangat pusing mengikuti ini karena ini terlalu berat buat gue karena politik dan oke kita mungkin yang simpel-simpel Oke. aja. Menurut lo deh idealnya tuh militer kita tuh harusnya kayak gimana sih? Apakah Idealnya jadi jati diri TNI di undang-undang TNI itu udah ideal. udah ideal saat Oh, ini? menurut lo udah ideal. Jadi di undang-undang TNI itu ada 4 jati diri TNI. Satu tentara rakyat. Ya. Oke. Makanya kita mengenal ibu kandung TNI itu adalah rakyat. Iya. Yang kedua TNI bersama rakyat. Ya, yang kedua tentara pejuang. Ya soal tadilah yang perjuangan di Iya. mempertahankan dan merebut kemerdekaan. Ah, Yang ketiga tentara nasional. tentara nasional. Tentara, makanya kita mengenal doktrin tentara di atas semua golongan. Iya. Dan yang keempat tentara profesional. Ah. Tentara yang nggak berpolitik praktis, tentara yang tunduk kepada hukum nasional, Iya. menghormati demokrasi, supremasi sipil, HAM. Itu udah komplit sebenarnya. Oh komplit berarti sebenarnya secara tataran Normatif. tataran normatif kita tuh udah sangat baik ya. Bagus. Ya, itu Indonesia ya. berarti siapa yang akan mengawasi implementasi dari UU itu, bro? Sebenarnya Harusnya masyarakat sipil. masyarakat sipil. Selain internal Ya, TNI ya. ya. Internal masyarakat selain sipil. internal. Dan menurut lo kekuatan masyarakat sipil sekuat itu untuk mengawasi militer hari ini, bro? Iya, karena harus diakui juga bahwa reformasi TNI itu udah berjalan ke arah yang cukup positif. Udah cukup Meskipun Iya. Gua sepakat. meskipun seabrek masa lalu Ya, belum betul. tuntas. Iya. Dan masalah yang beberapa tahun terjadi lagi itu masih ada. Ya. Tapi buat saat ini sih gue harus berterima kasih sama 2 tokoh di militer untuk soal itu. Ya tadi pertama Pak Agus Wijoyo, yang kedua sama Pak SBY gue. Pak SBY. SBY salah satu yang profesional buat profesionalisme sepakat. TNI, bro. Iya, iya. Dan gue akui itu, Pak. Gue baca sejarahnya. Nah, lanjut Pak. Tadi ada banyak ya dinamika soal militer gitu. Dan beberapa negara di tetangga kita kan baik kudeta ya sebenarnya, entah Oh, Turki, iya. terus Timur Tengah, Iya. Amerika Latin. Itu Kok di Indonesia pernah terakhir nggak sih ada? yang paling dekat tuh Thailand. Thailand juga. berapa kali tuh kudeta Iya. militer kan? Nah, Jadi- apakah militer Indonesia itu akhirnya nggak pernah melakukan kudeta kan? Ya, nggak pernah ya. Sependek pengetahuan gua, militer kita nggak punya presiden kudeta sipil, nggak pernah. Meskipun kalau kita baca sejarahnya, celah itu ada ya. Kesempatan itu ada. Kesempatan itu ada. Oke, Tapi betul, itu sorry gue sebelum lo mulai, kalau kesempatan itu ada, kesempatan itu termasuk 65 kan? Itu bisa gak tuh Super Semar dianggap sebagai kudeta militer? Oh, Anda pertanyaannya sangat ini sekali. Nggak, ini benar, kita Tendensi harus sekali. kalau bagi gua, Saya nggak ikut-ikutan. Ya enggak, emang kamu cemen. Gak dilengkapi oleh seperangkat ilmu pengetahuan. kalau menurut lo gimana? Kenapa itu masuk potensi kesempatan tadi? Ya karena menurut gue itu salah satu transisi besar dari kekuatan sipil ke militer. Gue sesederhana itu aja. Nah, 98 Dari juga Soekarno dong mau sampai Soeharto gitu kan, maksud gue apakah itu salah satu kesempatan dan apakah itu bisa disebut kudeta gitu? Hah? Kalau kita bandingkan dengan Thailand, sama nggak? 65. Enggak. Enggak beda. Menurut ya? gue sih enggak. Enggak. Karena Thailand di depan senjata depan, kan? Iya. Iya, di depan Kalau ini senjata. ya ada Super Semar. Karena Oh, menurut jadi gue oke, enggak sih. sorry gue berarti definisi di kudeta oleh militer adalah ketika moncong senjata atau nggak tank itu foto tanda atau petik, simbol itu. tanda petik ya. Oke. Iyalah, enggak lah. Bener lah. Tapi Kenapa gara-gara rumah lu di Cijantung? Dekat Kopassus lu. tapi kalau yang gue baca ini misalnya, Besok rumah saya ada tukang bakso lewat nih. Halo, ini Dana, saya sudah depan rumah Dana. Untung saya sudah tidak diceracas. Aduh. Oke, lanjut, sorry. jadi itu bagi gue yang positifnya ya. Tentara kita itu nggak punya presiden kudeta. Nggak ada. Misalnya dulu itu kita tahu bahwa waktu agresi Belanda II, Soekarno nyerah karena ditawar Menyerahkan diri. oleh Belanda. Tetapi Sudirman itu memilih melanjutkan perjuangan. Tapi setelah selesai,
Sudirman mengembalikan kembali mandat itu kepada Soekarno. Gitu. Maksudnya kekuasaan bukan Sudirman juga yang memegang kekuasaan, tapi dia tuh ketika Soekarno udah dilepas dikembalikan lagi. Kita paham lah apa yang dikembalikan itu. Itu salah satu. Yang kedua, tahun 52, Oktober 52 kita mengetahui ada konfrontasi. Sebagian pihak menolak ini disebut konfrontasi. Ada yang menyebut ya salah paham. Tapi yang jelas itu miskom lah ya. Iya, tapi yang jelas ketika itu terjadi persoalan antara parlemen dengan militer. Sampai Alutsista menghadap ke parlemen. Ada dua persoalan kalau menurut berbagai sumber. Satu, persoalan karena militer menganggap pemerintahan sipil ketika itu tidak berhasil memerintah negara, yang di mana negara itu ada peran militer membangun dan mempertahankannya. Yang kedua persoalannya adalah militer menganggap sipil mengintervensi internal mereka. Jadi akumulasi dari itu terjadilah konflik itu. Iya betul. Apalagi zaman-zaman itu kan. Tapi itu nggak berujung kudeta. Stabil lagi setelah itu gitu. Ini kita harusnya menyimpulkan nih, otak gue udah gini nih. Tapi ini menarik sih. Tapi gue penasaran, akhirnya di masa sekarang ini, menurut lo apa sih yang akhirnya kita bisa lakukan? Mungkin lebih, gue pengen lihat dua sisi sih sebenarnya. Sisi pertama adalah harusnya militer itu kayak gimana? Apakah emang sekarang ini udah baik? Ideal. Dan bagaimana akhirnya juga sipil terhadap militer gitu menurut lo sekarang? Jawaban gue ada dua. Satu, jati diri TNI itu yang di Undang-Undang TNI yang gue sebutkan tadi itu ya tinggal jalanin aja sebenarnya. Harus benar-benar dijalankan secara kapah gitu kan. Secara konsep itu udah sangat baik. Intinya sih kalau gue tangkap dari lo gimana pihak-pihak di internal TNI ini membenahi diri, dan organisasi masyarakat sipil itu juga harus lebih proaktif, gue bilang bukan berani ya, lebih proaktif untuk membantu TNI juga berdampingan lah. Itu balik lagi. Itu satu. Yang kedua, reformasi TNI itu harus berjalan dua arah. Satu, TNI itu memang secara internal mereformasi diri. Yang kedua, pemerintahan sipil itu harus menghormati reformasi TNI itu dengan cara tidak menarik keluar TNI dari baraknya. Karena kita tahu, karena gue di kantor riset soal 2 dekade reformasi TNI. Yang gue catat itu adalah di dekade kedua, terutama 5 tahun ke belakang, itu reformasi TNI stagnan. Indikatornya satu, TNI ditarik keluar dari baraknya untuk menduduki jabatan sipil. Karena dalam undang-undang TNI itu diatur bahwa jabatan sipil itu boleh diduduki TNI aktif, hanya ada beberapa yang disebutkan. Tapi yang jelas yang disebutkan itu komisaris BUMN nggak termasuk. Itu yang kemarin viral kan. Itu satu. Yang kedua, secara umum kalau ingin menduduki jabatan sipil harus pensiun dini. Harus keluar dari tubuh militer itu ya. Yang kedua persoalannya adalah pelanggaran HAM masa lalu belum tuntas sampai sekarang. Dan itu menurut lo harus dituntaskan? Haruslah, karena itu bentuk dari supremasi hukum. Ada istilah itu apa? Forget not forgive gitu. Ya itu. Ya pokok bagi gue sih forgive but not forget. Iya kan maksudnya. Untuk mencapai keadilan dalam konteks itu ya penegakan hukum. Jadi, nah, celakanya beberapa tahun ke belakang ini kita mendengar bahwa misalnya kasus Semang 12 itu bukan pelanggaran HAM berat. Itu udah ricuh lagi kan. Yang kedua, di era sekarang nggak ada pelanggaran HAM. Ya maksud gue melihat bahwa statement tersebut itu menjadi presiden buruk karena pemerintah berpotensi menganggap pemerintahan dia sekarang dengan yang lalu itu terputus. Jadi yang lalu itu soal mereka, dan sekarang soal gua. Nah itu presiden buruk bagi gua. Siap. Ini jadi emang obrolan yang menarik, nggak bakal bisa dikupas
dalam satu episode. Nggak akan ini sih, nggak Ya, akan kelar sih. Gue nggak aja, akan kelar. gue cukup pusing ya, terlalu banyak aspeknya. Ya, jadi kalau gua boleh simpulin sebenarnya soal militer dan sipil ini adalah Militer dan politik dong. militer dan politik dan semacamnya itu adalah kekuatan yang sebenarnya bisa membangun bangsa ini ya bro. Bisa. Entah dalam konteks dirimu sebagai di militer maupun kita sebagai masyarakat sipil sesuai profesi kita itu poin Iya. utama. Poin yang kedua yang bisa gua tanggap adalah hari ini reformasi di TNI itu sudah berjalan ke arah yang positif. Cuma butuh bantuan sipil untuk setidaknya proaktif untuk Dan politik kalwi pemerintah. politik kalwi pemerintah untuk ngawal itu. Dan yang ketiga nih menurut gua kita bisa juga nih kalau yang tertarik sama kajian militer belajar buku-buku Pak Agus Wijoyo, sejarahnya Pak SBY, bahkan sama pemikirannya Hendro Priyono, termasuk Iksan Yosari bro. Oh, yes. Iya. Thank you. Nah ini pertanyaan penutup, seandainya lo jadi panglima TNI, apa yang lo akan lakukan? Ayo lu. Seandainya aja. Seandainya Dia aja. minimal Kan dia- itu kan pasti nggak mungkin. Iya, Atau lu jadi menteri pertahanan. ya masih lo mungkin menteri nggak sih? pertahanan. Kan itu kan di bawahnya. Oke, seandainya ini kita mengimajinasikan dulu bro. Gue nggak ada harap- persiapan jawab Iya. ini. Nah, ini paling penting karena Nah, menurut ini. gua ini imajinasi yang ideal yang gua harap Apa orang yang lo akan penonton lakukan? kita juga akan Eh. senang juga dukung ini gitu. Intinya ini panglima ya. Ya, saya Panglima apa menteri? Tapi kayak pertahanan? paling nggak mungkin loh ya. Iya, menteri pertahanan lah. Menteri pertahanan. Iya sih. Masih Tapi mungkin tadi kan menteri pertahanan. Ya tadi. seandainya. Seandainya. Gue Kan ingin, kita gua ingin kayak- memastikan TNI itu tetap menjadi alat negara, Jadi alat bukan negara. alat kekuasaan. Oke, alat negara bukan alat kekuasaan, itu yang penting. Mantap. Oke. Itu gua Di kalau dari spotlight. gua cuma satu, beli aja bukunya dia. Ini kayaknya udah deketin bro. Nih. Beli aja bukunya Pesannya dia. kemana sih bro? Ada di Shopee atau mana? Apa? Ini pesannya di mana? Kontak gue aja. Oh, Oke, kontak. Ntar gua tulis di sini ya. bahaya nanti nomor lu. Di Instagramnya ntar tulis di sini nih, di Instagram. Oke. Pakai nama jelas ya. Ya, nama jelas. Iya. Oke, thank you banget. Makasih banget. Dan seperti biasa, nongkrong lagi di Total Politik selanjutnya bareng Will dan Mamot. Militer Bye-bye. hebat, sipil kuat. Bye-bye. Cakep. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.